Sebut angka dalam bahasa Inggris. Yang pertama one. One. Five. Bukan five. Five. Lihat kira. Five. Dari sini tangannya cuma diginiin satu. Nah, jadi nanti akan gini satu, dua. Coba kamu bacain huruf apa? A, Guys, tulis B, C, D. 20 dalam satu kota pensil ada berapa? 60. 60. Berarti kita boleh ganti menjadi 20 kali 60. Pengen tahu aja gitu daripada nggak di rumah main, ya di sini kan bisa belajar gitu. Sobat Kahal, kali ini kita akan menyaksikan bimbel gratis Kahal Ceria area Pesing, Jakarta Barat. Antusiasme anak-anak di tempat ini cukup tinggi loh, terlihat dari kehadiran mereka. Walaupun tempatnya sempit, tapi tetap mau hadir untuk belajar bersama. Ada kelas apa aja ya di sini? Yuk kita saksikan sama-sama. Sebut angka dalam bahasa Inggris. Yang pertama one. One. Yang kedua two. Bilang suara two. Suaranya kencang two. Nih digigit dulu three. Lihat giginya nih. Three. Gigit dulu three. Oke, bisa? Ulang kemana-mana. 1, 2, 3 ini apa? Yang kencang? 1, 2, 3. Oke, bisa? Oke. Next kita lanjut ke di sini sebelahnya aja kali ya. Sini nih. Hapus aja deh. Yuk. Ditulis dulu, tulis. Ditulis, udah tulis. 4, 5, 6. 4. Pokoknya panjang. 4. Oke. 5. 5. Lihat sini. 5. 4. Lagi. 4. 5. 5. Bukan 5. 5. Lihat kira. 5. 5. 5. Bukan 5. Ternyata buat sebagian anak nggak semudah itu ya belajar bahasa Inggris. Salah satunya adik kita yang satu ini, sulit banget untuk mengucapkan five. Loh, kakak mau cek kamu tentang yang 5 tadi, oke? Coba baru ikutin kakak ngomong 5. Bukan 5. If. 5. Bukan 5. 5. 5. If. If. 5. 5. Bukan 5. Oke, kakak mau ngajarin kamu ya. Kita ngomong sini tangannya. Ayo kita ngomong. Fa. If. Fa. If. Fa. If. Jangan kencang. Fa. If. Jangan kencang. If. Fa. If. Fa. If. Fa. If. Coba. Sendiri. Bukan faiz. Fa. If. If. 5. Semuanya duduk. Ya, duduk. Oke, kita belajar bareng-bareng ya. Kita sebutin hurufnya. Coba bilang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U,
W, X, Y, Z. Coba kamu bacain huruf apa? Teman guys, tulis yang B. empat. C, D, E, Dulu ya kalian dulu ya. G, H, I, J, K, L, apa? M. Ini N, O, P, Q, R, S, T, Udah. V, W, X, I. Nah, di ruang yang sempit dan seadanya ini, adik-adik harus saling berbagi kelas. Kakak-kakak pengajar mengusahakan nih gimana caranya supaya satu ruangan ini muat untuk kelas yang diminati oleh adik-adik. Ini salah satunya adalah kelas menari. Ya, walaupun space-nya nggak luas guys, tapi mereka seneng banget tuh untuk join kelas menari. Diginiin, 1, 2. Nah, jadi nanti akan gini 1, 2. Kakak juga? Iya. Oh, cerita udah pernah. Perkalian dalam cerita udah pernah. Udah. Coba lihat mana materinya. Biar kita lanjutin lagi bab. Aduh. Ayo kelas 1 2 3 sama saya belajar ya. Iya. Selain kelas menari dan membaca, di sini juga ada kelas matematika. Adik-adik dilatih untuk memecahkan kasus berupa soal cerita. Dalam satu kotak pulpennya ada berapa? 80. Berarti 30 per 80 pulpen. Nah, kalau kita bulatkan dia menjadi berapa? 30 dikali 80. Oke, sekarang apa lagi? Terakhir ada pen, ada pensil. Nah, pensil ada berapa? Ini ada berapa? Ini, coba baca dulu. Ada berapa pensilnya? 20. 20 dalam satu kotak pensil ada berapa? 60. Berarti kita berikan dia menjadi 20 kali 60. Nah, sekarang kita cari dia jawabannya. 25 kali 70 berapa? Ayo coba kalikan bersama. Cara gampang kalikannya pakai kalikan ini. 70 dikali 25. Nah, berapa? Ayo kita kalikan sama-sama ya. 5 kali 0 berapa? 0. 5 kali 7. 3 kali 5. Oke, sekarang 2 kali 0. 0. 2 kali 7. Oke, 14. Yuk kita jumlahin berapa? 0, 5. Berapa ini? 4 kali itu. Oke, 1750. Berarti bukunya ada berapa? 1750. Oke, sekarang pulpen. Pulpen berapa itu? 80 dikali 30. 0 kali 0. 0 kali 8. 0 kali 8. 0. Oke, 3 kali 0. 3 kali 8 berapa? 3 kali 8 hitung dulu. 8-nya ada 3 kali. Berapa? Coba hitung lagi. 3 kali 8. 16 tambah 8 berapa? 20 berapa? Hah? Coba hitung lagi. Coba hitung bagus. 16 tambah 8 berapa? Berapa tadi kamu sebut berapa? Iya, 20 M. 24. Oke.
Yuk kita jumlahin. Berapa? Di bimbel area pesing ini juga ada banyak bunda yang ikut datang nemenin anaknya untuk belajar. Ini adalah salah satu tanda bahwa orang tuanya peduli sama pendidikan anak mereka. Yuk kita coba ngobrol-ngobrol sama mereka. Ibu selamat siang. Selamat siang. Dengan ibu siapa ini? Sama-sama Ibu Julianisi. Nah, ibu dengan bundanya siapa nih? Oh, bundanya Apita Julianti. Apita kelas berapa bunda? Sekarang udah kelas 1 SD. Ikutan bimbel KH Ceria dari kelas berapa? Dari mulai sebelum sekolah, dari TK. Dari TK. Awalnya gimana tuh kok tahu ada bimbel gratis Oh, KH dari Ceria? tetangga. Dikasih tahu. Pengen tahu aja gitu daripada nggak di rumah main. Ya di sini kan bisa belajar gitu. Ternyata anaknya betah ya. Terus kalau boleh tahu nih bunda, setelah ikutan bimbel gratis KH Ceria, ada yang berubah nggak manfaat positif yang dirasakan nih pada anaknya yang bunda Nggak ada lihat? yang berubah sih, mendingan aja gitu bisa gitu. Tadinya dia banyak main jadi mau gitu belajar daripada di rumah main. Nah, anak saya yang satu juga yang Apit yang Muhammad Sahrul Hayati juga lumayan lah gitu daripada main. Mau belajar juga di sini. Apa nih harapan bunda buat anak-anaknya nih ke depannya nih? Harapan saya sih ya, Apa nih harapannya nih? harapan saya mah ya nanti kalau besar dia bisa nginin orang tua, bisa nginin anak orang tua kedua orang tuanya, biar apa namanya? Ya udah begitu aja dah. Makasih bunda ya, sehat-sehat terus ya. Bapak selamat siang. Ya selamat siang. Maaf mengganggu waktunya ya. Ya, Bapak orang tua dari siapa nih Pak? Kalau boleh tahu. Rasya Aditya sama Aksa. Rasya sama Arsa udah ikut bimbel gratis KH Ceria dari kelas berapa? Dia baru 4 minggu. Awalnya tahu bimbel ini dari mana Pak? Awalnya tahu bimbel ini dari mana? Dari dijemput. Oh dijemput. Jemput sama anak. Terus kenapa bersedia untuk mengikutkan anaknya? Nah, biar ada kegiatan aja. Udah ada apa yang Bapak lihat? Apakah ada perubahan positif sudah ikutan? Apa tuh kalau boleh tahu? Perubahannya jarang main keluar, jadi dia bisa belajar aja. Jadi lebih senang belajar ya. Makasih banyak ya Bapak ya, sehat-sehat terus. Bunda selamat siang. Ya, Maaf mengganggu waktunya ya. Ini boleh tahu nggak dengan bunda siapa? Bunda Dini. Bunda Dini, anaknya namanya siapa? Anaknya dari Muhammad Reza Kamarudin. Satu aja yang ikutan bimbel ya. Usianya berapa bunda? Usianya 4 tahun. Udah sekolah belum? Belum. Berarti PAUD juga belum ya? Belum. Oh langsung ikutan bimbel Ya. nih. Udah berapa lama ikutan di sini? Jalan 3 bulan. Awalnya aku bisa tahu bimbel gratis KH Ceria dari mana? Dari saudara Terus, aku mau ikutan, mau nyoba. pengen nyoba aja, pengen tahu gitu cara belajar seperti apa. Kalian edukasi kan. Dan ternyata cocok ya? Ya, cocok. Ada perubahan nggak yang bunda rasakan kepada anak ini setelah ikutan? Ada perubahan sih. Apa tuh kalau boleh tahu? Ya, tahu kita kan emang di sini kan belajarnya kan kayak belajar gitu, mewarnai. Udah tahu sih. Jadi nanti targetnya biar pas sekolah nggak kaget ya anaknya ya. Benar. Makasih bunda ya, Ya, sehat-sehat terus sama-sama. ya. Usai belajar, adik-adik lanjut main games biar refreshing dulu guys.
Gimana kabar adik-adik semuanya? Sehat nggak? Kantongnya sehat? Aduh, sama ya kakak juga. Kantongnya lagi kurang sehat ini. Oke, sedikit cerita ya soal tema kita. Kakak mau tanya dulu nih, tema kita bulan ini apa? Hah? Kebangsaan? Kesetiaan. Oh, kurang kencang suaranya. Jadi kakak kurang mendengar ya. Oke, jadi kesetiaan. Oke, ceritanya gini. Dua orang sahabat yang udah temanan lama, jadi akrab banget, udah kayak saudara sendiri gitu ya. Siapa di sini yang punya teman mau dianggap kayak saudara sendiri? Mau nggak? Misalnya nih kakak sama siapa nih yang mau temanan sama kakak? Ada yang mau? Misalnya si kakak lupa lagi namanya. Iya kamu. Nah, namanya siapa? Putra. Misalnya kita udah temanan lama nih, kakak sama Putra udah temanan lama. Berarti udah misalnya pergi ke mall, pergi jalan-jalan bareng gitu ya. Berarti kayak udah saudara sendiri. Jika hal ceria ini disebutnya sexy lesson. Sebenarnya ini bisa juga kita sebut sebagai pembelajaran budi pekerti. Kakak pengajar akan memberikan ilustrasi kepada adik-adik berupa cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tema yang diangkat kali ini adalah tentang kesetiaan. Tujuan dari sesi lesson ini adalah untuk memberikan fondasi nilai-nilai kehidupan kepada adik-adik sejak dini. Ya udah, kita pakai nama Susi aja ya. Lalu yang kedua namanya Meme. Meme ada? Nggak ada juga? Oke, cakep dong. Tapi nggak ada yang marah ya berarti ya. Kita pakai nama dua ini. Oke, namanya siapa tadi? Yang pertama? Susi sama Meme. Oke, diingat. Nanti pertanyaan ada di belakang cerita nanti. Setelah kakak cerita ada pertanyaan tembak berhadiah gitu ya. Nah, udah lanjutkan ceritanya. Dengar dulu biar kakak. Ini suaranya lagi habis soalnya. Jadi kurang kencang suaranya. Nggak kedengaran gitu. Nah, udah temanan lama. Mereka udah sekolah dari SD sampai SMA gitu ya. Satu sekolahan bareng gitu. Nah, giliran mau melanjutkan studi di jenjang yang lebih tinggi setelah SMA apa lagi selanjutnya? Hah? SMA lagi? Setelah tamat SMA apa lagi? SMA sama SMK sama ya adik-adik ya. SMP kok turun lagi, yaitu kuliah. Ya, siapa di sini kalau udah tamat sekolah mau kuliah? Nah, mau jadi orang sarjana, mau dapat pendidikan yang lebih tinggi lagi, siapa yang mau? Tugasnya cuma satu, yaitu belajar. Oke, lanjut ceritanya. Nah, mereka berdua ini, Susi sama Meme, mau lanjutkan kuliah. Tapi masalahnya mereka nggak cukup apa? Kalau mau kuliah tapi, nggak cukup duit. Coba kayak gini tangannya. Iya, kayak nggak cukup duit, nggak cukup uang ya. Nah, kalau nggak cukup uang, bisa nggak kita lanjutkan kuliah? Nggak bisa, apalagi biayanya mahal. Banyak lagi kan, bisa berjuta-jutaan, sampai puluhan juta gitu ya. Nah, lalu berpikirlah Meme punya inisiatif, udah kesana kesini pinjam duit gak ada gitu ya, kakak dikasih. Nah, orang tua mereka juga orang sederhana, jadi nggak terlalu banyak duit, nggak cukup itu. Nah, tapi mereka teringat karena mereka anak yang setia. Mereka ingat poin pertama apa tadi? Setia kepada Tuhan yang Maha Esa atau Allah gitu ya. Nah, Meme kasih tahu sama Susi, Susi, aku ingat nih poin kemarin kakak-kakaknya ngajarin kita belajar untuk setia. Yang pertama poinnya setia kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kita sekarang kan lagi kesulitan nih,
duitnya nggak cukup, kita mau lanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, gitu ya. Berarti kita harus doa, sholat. Oke. Nah, sholatlah mereka. Habis sholat, nah mereka dapat petunjuk, mereka cari petunjuk gitu ya. Selang 1 hari setelah itu dapat kabar dari guru di sekolah. Nah, dari tempat mereka sekolah dulu waktu waktu SMA, dapat informasi dari kepala sekolahnya. Diteleponlah Meme gitu ya. Halo Meme, ini Bapak Aji. Masih kenal kan? Masih. Oh gimana Pak kabarnya? Sehat, alhamdulillah gitu ya. Nah Meme, katanya kamu mau lanjutkan studi ya di jenjang lebih tinggi di kuliah ya? Iya Pak, tapi saya dan Susi nggak cukup duitnya. Nah kebetulan gitu ya, Bapak punya kenalan yang mau sponsori kalian, ada donatur gitu ya. Kenalan Bapak ini mau kasih donatur buat anak yang berprestasi. Kebetulan Meme sama Susi berprestasi di sekolah. Oke Pak, makasih informasinya. Nanti besok pagi kita akan datang ke sekolah untuk nanya-nanya lagi soal beasiswanya gitu ya. Nah singkat cerita, besok paginya mereka datang, si Meme sama Susi ke sekolahan, ketemu sama kepala sekolahnya. Nama kepala sekolahnya siapa tadi? Pak Aji. Iya betul, jangan lupa ya. Nah, lalu sama juga Pak Aji udah panggil temannya, kenalannya namanya Pak siapa di sini? Pak Saso gitu ya. Nah, ya kan? Biar gampang diingat, nanti ada pertanyaan soalnya ya. Oke, lanjut ceritanya. Udah ngobrol-ngobrol gini. Ya, setuju. Ada 2 syarat. Yang pertama, dikasih Meme ngomong gini kan, Pak, kita mau sekolah. Ini ceritanya mereka mau disekolahkan ke luar negeri gitu ya, di Korea misalnya. Mereka setuju, mereka mau disekolahkan ke luar negeri, dikasih beasiswa, tapi dengan syarat. Meme sebutin yang syarat. Dengan syaratnya, Pak, kalau kita udah selesai sekolah, udah selesai kuliah, boleh nggak kita balik lagi ke Indonesia? Kata Bapak Saso, temannya Pak Aji, kepala sekolah gitu ya. Oh, boleh. Kalian boleh sekolah, boleh tinggal di sana, bekerja di sana di Korea, atau balik ke Indonesia juga boleh. Nah, lalu Susi berbisik, Meme, kita nggak usah balik aja ke Indonesia, kan di Korea kan udah ada pekerjaan nih, udah disiapin, lalu hidup kita akan lebih baik, enak. Nah, tempatnya bagus di sana, rapi, bersih lagi, nggak ada polusi sama sekali gitu ya, banyak gedung-gedung bagus. Nah, kita kalau setelah kuliah, udah selesai kuliah, nggak usah balik gitu ya. Nah, tapi kata Meme, kita kan udah belajar kesetiaan. Nah, tapi kakak nggak sebutin poinnya, nanti ada pertanyaan. Nah, gini. Akhir ceritanya, jadi mereka setujulah dan melanjutkan studi ke luar negeri gitu ya. Nah, udah sekolah sampai berapa tahun, sampai 5 tahun atau 1 gitu, udah selesai. Akhirnya mereka balik ke Indonesia dengan penuh ilmu yang bermanfaat yang mereka timba di Korea gitu ya. Akhirnya balik ke Indonesia dan selesai ceritanya. Oke, sekarang kakak mau kasih pertanyaan. Ada hadiahnya nggak ya? Ada, lumayan. Oke, pertanyaan yang pertama. Di cerita tadi, siapa ini yang ngomong di belakang? Tidak perhatiin kakak ini. Nah, oke. Di cerita tadi, sebagai anak yang setia, nih ceritanya gini. Meme maunya harus balik ke Indonesia karena dia orang Indonesia, ya. Karena dia cinta Indonesia walaupun udah punya kehidupan di luar negeri, udah berpendidikan bagus, tapi
harus balik ke Indonesia. Nah, di poin keberapa? Poin keberapa? Hah? Kalau Meme dan Susi harus balik ke Indonesia lagi dan bekerja di Indonesia, mengabdi buat bangsa, buat negara, berarti mereka belajar di poin keberapa kesetiaan? Yang mana? 2, 3, 1. Poin ketiganya apa bunyinya? Ayo. Hah? Masih kurang tepat. Di poin keberapa? Kalau kita anak Indonesia setia kepada Indonesia, berarti di poin keberapa? Kayaknya nggak hafal poinnya nih. Poin keberapa adik-adik? Oke, betul sekali ya. Kalau Meme dan Susi harus buat persyaratan, mesti harus balik ke Indonesia, berarti mereka sudah belajar untuk setia kepada 4 pilar kebangsaan. Karena Meme dan Susi adalah orang yang cinta tanah air Indonesia, makanya mereka harus balik. Mereka tidak terpengaruh dengan budaya luar, ya, budaya hidup mewah. Mereka mau balik ke Indonesia, ya. Itu contoh orang yang setia kepada 4 pilar kebangsaan. Oke, lanjut pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua. Kalau Meme sama Susi udah temanan lama dari SD, udah akrab banget, udah kayak saudara sendiri gitu ya. Berarti itu menunjukkan mereka belajar di poin keberapa kesetiaan. Yang lain dulu, yang lain. Ayo, yang lain. Poin keberapa? Kalau Meme sama Susi udah temanan lama gitu ya. Poin keberapa? Kurang tepat. Ketiga bunyinya apa dek? Tadi udah disebutin sih sebenarnya. Setia kepada relasi. Iya betul. Setia kepada relasi. Kalau orang yang setia itu, walaupun dia banyak jahilnya, misalnya kakak sama Saso nih suka berantem, tapi tetap berteman. Kita sekolah sama gitu ya. Itu namanya, atau itu contoh orang yang setia sama relasi, tidak memandang kelemahan dia, kekurangan dia gitu ya. Namanya kita belajar untuk setia, kita tidak pandang itu ya. Jadi siapa di sini yang mau belajar untuk setia, membangun relasi? Oke, masih ada pertanyaan satu lagi. Terakhir ya. Yang paling penting nih, kalau Susi dan Meme mau bertekad melanjutkan studi, tapi mereka punya masalah satu hal. Masalahnya apa? Tunjuk tangan. Hah? Masalahnya? Iya. Iya. Oke, solusi kalau nggak punya duit, gimana? Selain bekerja, tadi di kata ceritanya, mereka kan nggak punya duit nih. Nah, mereka gimana? Doa atau cari petunjuk. Oke, boleh Kak, kasih hadiahnya. Jadi, siapa di sini adik-adik kalau mengalami kesulitan, kita kemana dulu? Yang pertama, yang paling utama, cari Tuhan, cari Allah. Kita
kita cari petunjuk. Siapa tahu dibukakan jalan atau dikasih kemudahan. Oke, jadi kakak mau tanya nih, siapa di sini yang mau belajar untuk setia? Oke. Oke adik-adik, hari ini kita dapat bingkisan dari papanya Rasya. Ayo kita sama-sama bilang terima kasih yang papanya Rasya. 1, 2, 3. Oke. Ada salah satu orang tua murid yang memberikan makanan nih untuk adik-adik. Makasih ya Papa Rasya. Oke Sobat Kahal, berakhir sudah kegiatan bimbel gratis Kahal Ceria hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir ya. Saksikan terus YouTube vlog Kahal Ceria ya. Jangan lupa nonton juga episode-episode lainnya. Bye-bye.